Selamat berjumpa kembali di acara Markisah. Mari kita hidup sehat. Seperti biasanya, Markisah membahas topik-topik menarik seputar kesehatan. Dan kali ini, saya, Lihok, ditemanin oleh tamu yang spesial yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Samuel Halim, SPPD, spesialis penyakit dalam. Selamat datang, Dr. Sam. Terima kasih, Apa kabar? Kolihok. Baik-baik, puji Tuhan. Bagaimana kerja? Kalau kerja sih justru tambah banyak ya pasien-pasiennya. Jadi yang dulu kebanyakan pasien-pasien kita didominasi oleh COVID, sekarang sudah banyak beragam. Ya, terutama pasien-pasien penyakit kronis. Ya, pasien-pasien penyakit kronis, penyakit akut, infeksi akut, itu semuanya berdatangan kembali dan check up kembali. Nah, kalau yang sudah lama tidak kontrol tuh mengalami komplikasi dan itu sampai perlu dirawat. Nah, seperti itu sih yang kita hadapin sekarang saat ini. Iya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 3 silent killers. Namanya ya? pembunuh ya. Silent killers. Pembunuh diam-diam yang bisa jadi tanpa gejala, yang perlu kita ketahui karena bisa jadi mengintai kita ya, tanpa kita ketahui gitu. Iya. Mengapa sih namanya itu silent killers? Silent ya, jadi kalau silent itu artinya kan diam-diam, tahu-tahu terbunuh gitu ya, tahu-tahu berat aja. Nah, bisa nggak ada gejala tiba-tiba ya? Bisa nggak kedeteksi atau gejalanya ringan sehingga orang abai itu. Atau bisa juga karena sebenarnya itu sangat terkait dengan kenikmatan. Ya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah penyakit-penyakit yang erat kaitannya dengan yang enak-enak. Makanan enak, hidup enak. Lebih itu ke lifestyle ya? Lebih ke lifestyle gitu. Jadi kan ini kan kita habis New Year, habis Imlek. Nah, ada banyak makanan, kumpul-kumpul, ya kan, makan-makan segala macam. Nah, itu memang erat kaitannya dengan hal-hal tersebut, gitu. Misalnya ya, kan kalau kita kumpul-kumpul pesta pasti ada nasi, biasanya ya, ada bakmi mungkin, ya kan, ada kentang atau yang lain. Nah, itu kan karbohidrat sangat berlimpah. Lalu juga ada manisan ya, kue-kue, soda, es krim, segala macam makanan penutup. Nah, kepiting, seafood, ya kan, terus daging-daging dan sebagainya. Itu semua tentu adalah bagian dari pesta gitu ya. Nah, tapi memang kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan tersebut, nah itu kalau dikonsumsi secara berlebih di dalam waktu yang panjang, itu berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, penyakit yang akan kita bahas hari ini yang 3 silent killers tadi. Gitu. Kita ada diabetes ya, atau kencing manis ya, lalu kolesterol dan atau lemak, asam urat yang tinggi. Nah, kita mulai mungkin dari mana? Diabetes ya. Diabetes. Nah, mungkin diabetes itu Bapak Ibu Saudara sudah familiar ya dengan diabetes atau kencing manis. Kita sebutnya diabetes ya, saya sebutnya diabetes. Nah, diabetes itu sebenarnya terdiri dari 4 jenis. Diabetes tipe 1 itu pada anak-anak biasanya. Karena ada kelainan genetik sehingga pankreas atau anggota badan itu ya, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Ya, sehingga dia membutuhkan insulin seumur hidup. Nah, insulin di sini fungsinya mengatur kadar gula darah. Tidak boleh ketinggian, tidak boleh kerendahan. Jadi gula darah itu diperlukan oleh sel-sel tubuh, oleh sel-sel otak untuk bisa bekerja dengan baik. Metabolisme bisa bekerja dengan baik, perlu glukosa ya, atau gula darah. Nah, tetapi ketika tidak ada insulin yang memadai untuk mengatur semua itu, yang terjadi adalah gula darah sangat tinggi. Sehingga merusak organ tubuh, atau dia sangat rendah ya, sehingga nggak bisa kerja. Otak nggak bisa kerja, segala macam lemas dan sebagainya. Itu ya. Itu tipe 1. Jadi badannya dari sejak kecil sudah tidak bisa menghasilkan insulin untuk mengendalikan kadar gula darah. Lalu yang kedua namanya DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya ditemukan pada orang dewasa. Ya, orang dewasa. Nah, itu kenapa? Karena kita sebut dengan resistensi insulin. Ya, jadi kerja insulin ada, cukup jumlah insulinnya, tetapi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Tidak bisa berfungsi dengan baik karena terjadi yang kita sebut dengan resisten. Ya, kayak ketangkep gitu ya, terbentur resisten, sehingga insulin yang ada itu tidak bisa bekerja dengan baik. Terus karena dianggapnya kurang nih
insulinnya dirasanya kurang karena gulanya tinggi terus misalnya. Nah, akhirnya insulinnya diproduksi terus-menerus. Akhirnya kelelahan. Ya, sehingga kelelahan hingga pada suatu waktu kadar insulin di dalam darah juga akhirnya turun. Nah, itu yang DM tipe 2 ya, diabetes. Yang kedua ini lebih ke lifestyle ya. Ya, ini dipengaruhi oleh lifestyle, oleh makanan dan sebagainya, ya, oleh aktivitas. Nah, ini yang paling banyak, sekitar 90% lebih orang di seluruh dunia diabetes itu paling banyak adalah DM tipe 2 ini. Ya. Nah, dulu biasanya kalau tidak salah lebih ke orang dewasa ya, Dok. Ya, makin ke sini kita temukan DM tipe 2 ini makin muda. Makin usianya lebih muda. Dulu kan kita bilang orang DM tuh diabetes itu ya 50-60 begitu ya, umur 50. Nah, sekarang kita banyak jumpai umur 30, bahkan saya ada pasien beberapa umur 20. Wow. Sudah terdiagnosis DM tipe 2 dengan gula darah yang sangat tinggi bahkan. Gitu. Jadi memang karena perubahan dalam gaya hidup kita ya. Itu bukan pre-diabetes tapi udah langsung diabetes. Sudah diabetes. Jadi ketahuannya udah telat ya, Dok ya. Iya, sebenarnya sih begitu. Nah, tadi yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah DM atau diabetes pada kehamilan. Jadi dia hanya pada waktu hamil. Ya, karena masalah hormonal dan sebagainya. Lalu setelah dia melahirkan, itu biasanya sebagian besar akan kembali pulih seperti sedia kala. Ya, tidak perlu obat dan sebagainya. Itu DM pada kehamilan. Tapi ada juga yang menetap gitu ya, Ada Dok, juga yang menetap. Sebagian kecil menetap. Diabetesnya betah, nggak mau pergi-pergi ya. Ya, gulanya tinggi terus gitu ya. Ada yang seperti itu. Lalu yang keempat adalah kita sebut dengan DM tipe lain. Ya, jadi itu ada pengaruh dari genetik dan sebagainya. Nah, itu biasanya ditemukan pada remaja atau dewasa muda. Ya, karena masalah genetik. Nah, itu sangat sedikit sekali. Nah, yang memang banyak kita jumpai di seluruh dunia, di orang Indonesia juga adalah DM tipe 2. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Iya. Penduduk Indonesia ada sekitar 250 jutaan. Dan 1 dari 10 penduduk Indonesia di tahun 2040 dikatakan akan mengalami diabetes. Jadi 10% kurang lebih. Apakah itu karena lifestyle aja atau mungkin karena mereka memprediksi ini? Kalau tidak salah, orang tua yang diabetes nanti anaknya mungkin nanti akan kecenderungan kena diabetes lebih tinggi, Dok, atau gimana? Iya, jadi memang kalau kita bicara diabetes, masalah gaya hidup, masalah genetik, itu semua saling terkait. Nah, dikatakan memang ada pada orang tua ya yang mengalami diabetes, salah satu atau kedua orang tua diabetes, anaknya akan lebih rentan atau lebih resikonya lebih tinggi untuk menderita diabetes. Itu kalau diabetes satu yang tipe 1. Tipe 2. Oh, tipe 2 juga. Diabetes tipe 2. Iya, jadi kalau satu orang tua salah satu ya, anaknya 2 kali lipat. Berisiko. Jadi diabetes tipe 2 itu bukan hanya karena misalnya nih dia sering minum es krim, minum soda atau yang lain-lain, tapi juga bisa juga karena orang tuanya menderita diabetes, dia bisa kena yang tipe 2 itu ya, Dok? Iya, ada kerentanan gen. Ada kerentanan gen. Tapi memang semuanya itu saling terkait ya. Jadi nggak semata-mata karena orang tuanya begitu, anaknya pasti begitu, enggak juga. Ya, tidak ada kepastian seperti itu. Tapi memang lebih tinggi risikonya. Lebih tinggi. Kalau ada dua orang tua diabetes, anaknya dikatakan 6 kali lipat risikonya. Ya, kalau satu orang tua 2 kali lipat. Tapi kalau dua orang tua diabetes, dikatakan risikonya terjadinya 6 kali lipat. Jadi sangat penting untuk anak-anak tersebut cek. Ya, kalau tahu bahwa salah satu atau kedua orang tuanya menderita diabetes, anak-anak itu perlu untuk regular check up, medical check up secara berkala ya. Cek secara berkala. Gitu. Itu diabetes. Kalau sekarang ini kan kita kalau ke mall ya, kita lihat tuh minuman-minuman ya. Itu sangat menarik gitu ya. Warnanya ya mengundang, apalagi anak-anak kecil ya. Bahkan ada yang ngantri sampai 1 jam cuma buat dapat bubble tea gitu ya. Apakah kan kita pasti akan ke mall juga gitu. Nah, gimana tuh? Apakah mesti diimbangi dengan apa gitu? Apakah mungkin olahraga atau apa gitu? Iya, itu tentu harus dibatasin ya. Konsumsi makanan minuman yang tinggi kalori atau tinggi gula itu tentu tuh harus dibatasin, dan kita harus konsumsi makanan yang lebih bergizi, yang rendah natrium, rendah gula.
ya, rendah gula. Nah, memang tentu tadi kalau Lihok bilang tentang olahraga ya, kita sudah, kalau nggak salah kita pernah bahas tuh ya, tentang di video Markisa yang lalu kita pernah bahas tentang gizi ya, makanan yang bergizi seperti apa, lalu juga tentang olahraga yang baik seperti apa. Nah, itu seperti kita membangun suatu kebiasaan yang baik ya, dalam hal makan, dalam hal aktivitas fisik. Ya, seperti itu. Nah, apakah ada gejala-gejala, Dok, supaya maksudnya orang itu bisa tahu bahwa dia mulai kena diabetes gitu loh? Nah, gejalanya tuh kalau diabetes mungkin itu selain dari, siapa tahu mungkin selain dicek pakai alat nih, mungkin tampak dari luar itu kelihatan nggak? Tampak dari luar, bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Ya. Jadi kalau kita kenal dengan gejala 3P. 3P itu artinya polifagi, artinya banyak makan. Dia ngemil melulu. Demen makan, ngemil. Jadi dikit-dikit makan, nanti nggak lama makan lagi, gitu ya. Polifagi artinya banyak makan. Lalu polidipsi, artinya banyak minum. Dia haus melulu. Ya, ekstrim lagi hausnya. Haus melulu. Jadi sehari itu bisa berapa liter gitu. Jadi sering minum. Ya baik itu minum air putih ataupun minum yang lain gitu ya. Nah itu terkait dengan yang pertama kali ya, karena dia banyak ngemil, banyak makan, jadi dia haus. Jadi banyak minum. Nah karena dia banyak minum, yang ketiga poliuri namanya, buang air kecil sering. Nah, yang paling mengganggu, yang paling sering orang membuat datang tuh yang ketiga nih, karena poliuri. Jadi dia kencing melulu atau malam tidur kebangun karena kencing berkali-kali. Itu membuat dia terganggu tidurnya nggak nyenyak, terus jadinya paginya juga jadi lemes ya, nggak fit begitu badannya. Dan itu akhirnya yang membawa orang untuk berobat. Ini kenapa sih kok saya malam sering banget kencing gitu? Nah itu mesti cek kalau udah begitu. Itu mesti dicek gitu ya. Nggak mesti sih orang yang seperti itu pasti diabetes, nggak mesti. Tapi ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Salah satu hal yang kita pikirkan adalah diabetes itu ya. Atau kalau memang diabetesnya misalnya sudah cukup lanjut ya, tidak terkendali, nah itu sudah mulai menimbulkan gejala-gejala di berbagai saluran organ, di pembuluh darah ya, saluran pembuluh darah, di berbagai organ. Nah, secara umum kondisi orang tersebut akan lebih lemes. Jadi bawaannya lemes ya, gampang capek ya, tidak bisa melakukan aktivitas fisik sebagaimana seharusnya yang seperti biasa. Bahkan berat badan bisa turun. Ya, berat badan bisa turun drastis dan itu tidak terkendali, bukan yang dia bilang mau diet. Tapi turun aja berat badan. Gitu. Ya, seperti itu bisa terjadi. Itu tuh yang kadang-kadang, atau juga dia nggak sadar, tidak menyadari apa yang tadi kita sudah bahas itu ya, tahu-tahu sudah mengalami komplikasi. Ya, komplikasi apa? Misalnya stroke, serangan jantung, ya. Itu udah telat. Nah, itu udah late. Udah terlanjur. Itu kena silent killer tadi. Nah, itu udah kena killernya banget deh itu. Oke. Mungkin dia masih survive gitu ya, karena ketembak. Istilahnya dia masih survive, masih bisa pulih. Nah, tapi banyak juga yang sekali kena tidak bisa survive. Oke, berarti kalau ada gejala-gejala seperti tadi ya, sering ke kamar kecil, terus badan tiba-tiba lemas gitu ya, Dok ya? Nah, sebenarnya nggak tiba-tiba ya, dia secara gradual, perlahan-lahan. Iya, perlahan-lahan. Badan kok lemas tapi nggak tahu penyebabnya apa, mesti periksa deh ya. Ngantuk melulu misalnya, gitu. Bukan karena begadang ya misalnya ya. Kalau kita misalnya habis nonton bola gitu ya, malam misalnya terus atau ngerjain tugas, begadang ya kan ngantuk. Tapi ini enggak. Ini tidak ya. Jadi tidur memang cukup pun ngantuk. Tidur cukup pun kualitas tidurnya mungkin juga kurang baik ya. Tapi ngantuk secara berkepanjangan gitu. Oke. Nah, itu kalau yang kelihatan dari luar. Kalau selain itu mungkin ada pengecekan gula darah pakai alat atau gimana? Iya, memang sebaiknya sih kalau umur 30 tahun ke atas kita mulai sarankan untuk melakukan medical check up secara rutin ya. Banyak sekarang di kantor-kantor juga ada program untuk medical check up secara rutin untuk karyawan. Secara rutin itu setahun sekali, minimal setahun sekali. Ya. Itu mulai dari umur 30 ya, Dok ya? Iya, sebaiknya. Nah, boleh lebih mudah lagi kalau kita tahu bahwa misalnya orang tua kita mempunyai riwayat diabetes. Itu boleh dari umur 20-an kita lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan gula darah itu paling sering biasanya dilakukan secara puasa ya. Biasanya disuruh puasa sekitar 10 jam. Dan lalu juga ada yang setelah makan, 2 jam setelah makan baru diperiksa. Dan yang ketiga yang paling sering dimintakan adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu untuk mendeteksi rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Dalam satu periode 3 bulan terakhir. Dan itu tidak dipengaruhi oleh makan atau puasa. Jadi tidak perlu puasa, bisa diperiksakan. Dan itu yang lebih menentukan apakah seseorang itu kita katakan normal
atau pre-diabetes atau sudah masuk diabetes. Dan kadar atau berat ringannya diabetes itu kita bisa lihat dari situ. Kalau bisa kita nangkepin pada tahap yang namanya pre-diabetes. Nah, itu ada namanya pre-diabetes. Itu dari mana? Dari kadar HbA1c. Kadar HbA1c-nya sudah naik sedikit, tapi dia belum sampai dikategorikan sebagai diabetes. Itu disebut dengan pre-diabetes. Nah, ketika kita menemukan pasien-pasien regular check up, medical check up rutin dengan pre-diabetes itu kita langsung memberikan intervensi yang lebih ketat, lebih intensif gitu. Supaya jangan sampai dia jatuh ke diabetes beneran. Ya, dan itu akan menentukan terapi apa yang akan diberikan untuk orang tersebut. Nah, kalau kayak kita orang-orang awam gitu yang kita misalnya belum tahu nih, baru mau coba-coba kira-kira saya ini kena diabetes atau bukan, itu lebih cocok tes yang mana? Apakah yang tes yang tadi bisa kapan saja, atau mungkin tes yang puasa dulu 10 jam sebelumnya, atau yang makan dulu terus tes 2 jam sesudahnya, atau bagaimana? Yang akurat yang mana sih sebenarnya? Ketiga-tiganya kalau memang memungkinkan untuk diperiksa, sebaiknya diperiksa. Tiga-tiga tersebut. Pagi hari ya, Dok ya? Atau bagaimana? Iya, karena harus puasa dari malam ya. Karena biasa puasa dari malam. Jadi biasanya waktu yang ideal untuk periksa pagi gitu. Puasa, lalu setelah 2 jam setelah makan, untuk melihat setelah makan badan itu bagaimana sih. Kan harusnya kalau setelah kita makan itu ya, kalau normal, insulin normal, semuanya normal, harusnya gula darah juga normal. Ya, tapi kalau ketika insulinnya sudah mulai tidak normal, ketika makan, bahkan makannya nggak banyak, misalnya 1 potong roti aja gitu ya. Setelah 2 jam kemudian diperiksa, itu kadar gula darah naik secara drastis. Nah, itu merupakan pertanda bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Gitu. Kalau tes pakai alat yang kayak glukometer itu akurat juga atau gimana? Kalau bisa. Bisa di rumah atau gimana ya? Iya, bisa juga. Jadi glukometer itu asal ditera ya, artinya disesuaikan, ditera dengan baik, dikalibrasi. Gitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga untuk dipakai. Tapi memang kalau untuk diagnosis awal ya sebaiknya memang kita dengan menggunakan laboratorium yang standar. Gitu ya. Jadi glukometer itu boleh dipakai untuk pemantauan selanjutnya, untuk evaluasi selanjutnya, gitu ya. Jadi memang tidak disarankan untuk glukometer itu untuk diagnosis awal. Tapi kalau untuk ngecek sendiri sih nggak ada masalah. Ya. Misalnya pertama nih kita punya nih alatnya, kita cek, kok tinggi. Itu kan sebenarnya warning signs ya buat kita. Betul. Tinggi nih, jangan bener nggak nih? Nah, kita konfirmasi ke laboratorium yang terstandar. Lebih akurat ya. Biar lebih akurat dengan pemeriksaan 3 hal tadi ya. Baik. Puasa yang setelah makan, 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Gitu ya. Baik. Nah, kalau kita udah tahu begini mengenai pengobatannya gimana tuh? Atau mungkin selain pengobatan mungkin tindakan preventif. Gimana tuh, Dok? Preventif tadi kita udah bahas salah satunya ya, misalnya dengan regular check up itu ya, regular check up itu termasuk preventif tuh. Jadi early detection maksud saya. Early detection. Kalau mau lebih early lagi, preventif adalah tadi punya kebiasaan makan yang sehat, lalu aktivitas fisik, tidur yang baik dan sebagainya. Nah, itu juga hal-hal yang tentu kita bisa lakukan bersama. Gitu. Nah, diabetes itu selain kaitannya dengan genetik, ingat selalu bahwa itu sangat erat kaitannya atau lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, lifestyle-nya itu. Jadi itu yang harus kita intervensi. Jadi prinsipnya adalah justru pada orang yang sudah terdiagnosis diabetes, yang utama yang kita harus selalu ingatkan ke pasien adalah bagaimana hidup ini, modifikasi gaya hidup atau lifestyle modification ini, yang justru itu yang lebih penting, lebih berperan untuk membuat pasien yang kondisinya tadinya gulanya tinggi itu menjadi terkendali. Itu lebih baik dari pengobatan ya? Itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi pengobatan selalu yang kedua. Yang pertama, prioritas pertama adalah bagaimana kita merubah gaya hidup, mindset orang ini. Karena percuma aja kalau kita kasih obat banyak, tapi dia gaya hidupnya minum soda terus tiap hari. Terus-terusan aja nggak terkendali makannya. Itu percuma, sia-sia. Gitu. Jadi yang lebih penting adalah pertama mindsetnya, lalu kebiasaannya. Untuk hidup sehat, itu yang lebih penting. Nah, kalau pengobatan begitu biasa disuntik atau gimana tuh? Suntik insulin atau? Jadi ada 2. Kalau untuk kita bicara soal terapi ya, tadi kan kalau pengobatan diabetes itu kita bagi 2 besar. Yang tanpa obat dan obat. Kalau yang tanpa obat tadi kita udah bahas tuh ya, tentang gaya hidup ya. Lalu kalau yang dengan obat ada 2, ada obat minum oral dan obat injeksi suntik. Nah, injeksi itu juga ada 2. Ada insulin dengan berbagai
cara kerjanya, berbagai macam merek dengan cara kerjanya yang berbeda-beda, dan ada obat yang lain disuntikan dengan sama seperti insulin tetapi bukan insulin. Gitu ya. Itu intinya sih sama untuk mengendalikan gula darah. Lalu ada obat minum. Obat minum juga berbagai macam merek, berbagai macam cara kerja. Ada yang diminum sebelum makan, ada yang diminum saat makan, ada yang diminum sesudah makan. Jadi nanti memang harus disesuaikan dengan obat apa. Jadi nanti dokternya atau bagian farmasi ya, apotek akan menjelaskan juga ini obat ini sebaiknya kapan diminum, dan ketika seorang pasien menerima obat tersebut dia harus tahu, dia harus paham ya kondisi dia dan kebutuhan dia akan obat, dan obat ini cara minumnya bagaimana. Jadi itu penting sekali ya, karena obat diabetes itu berbagai macam cara kerja dengan cara minumnya yang berbeda-beda. Ada yang cukup sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sampai sehari 3 kali misalnya. Jadi kita dari pembahasan tadi ya, yang saya pelajari, gula darah itu penting untuk tidak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah. Ya dok ya. Kita mesti kontrol itu ya. Nah, kalau misalnya dari dalam tubuh kita kan ada insulin yang bisa ngatur kalau misalnya ketinggian itu diturunin ya. Sama kalau kerendahan, dari kita punya pankreas juga ada produksi namanya hormon glukagon. Nah, itu yang counter insulin. Jadi supaya gulanya naik, supaya nggak anjlok. Kalau gula anjlok kan pingsan nanti. Luar biasa ya tubuh kita ya. Tuhan menciptakan mekanisme balance seperti itu antara dua hormon supaya menjaga supaya kadar gula darah kita tetap stabil. Nah, akibatnya gimana nih dok? Kalau misalnya komplikasinya gimana? Komplikasi ya dari gula darah ini. Wah, ini masuk yang kita sebut dengan killer itu tadi ya, silent killer ya. Jadi kalau bicara soal komplikasi diabetes itu saya ada 5 sebenarnya yang paling sering. Nah, kita ada gerakannya nih, Kolihok. Silakan. 1 ya. Biar gampang ingat ya. Biar gampang ingat. Ini apa? Kalau kita mikir ini mikir otak ya. Pikiran. Jadi ini 1 menyerang otak komplikasinya. Paling sering adalah stroke. Kalau nggak stroke perdarahan, stroke sumbatan. Yang paling sering stroke sumbatan. Gitu ya. 2 mata. Jadi terjadi kerusakan di saraf mata, di retina pada diabetes. Penglihatannya jadi buram tuh ya. Jadi buram. Yang ketiga ya. Jantung. Nih, ini adalah pembuluh darah jantung atau koroner. Bentuknya seperti ini nih. Ya, di sini. Nah, jadi kalau diabetes tidak terkendali, ini bisa menyumbat koroner dan akibatnya adalah serangan jantung atau gagal jantung. Serem ya. Nah, serem. Itu yang paling serem nih ya. Yang keempat, orang kan kalau 4 tuh suka pegang pinggang tuh begini ya. Nah, di pinggang. Nah, di pinggang itu di belakang tuh ada ginjal. Ada ginjal. Jadi, kalau diabetes tidak terkendali, lama-kelamaan dia bisa menjadi penyakit ginjal kronis. Atau bahkan kalau ujung-ujungnya bisa menjadi gagal ginjal. Nah, akhirnya memerlukan cuci darah atau transplantasi ginjal dan sebagainya, gitu ya. Jangka panjangnya. Lalu yang kelima tuh ini. Jadi kesemutan atau baal. Ya, itu juga salah satu tanda juga tuh. Jadi orang kadang-kadang, aduh kok kayaknya tebal gitu ya. Atau baal, atau kesemutan di ujung-ujung jari. Di tangan ataupun di kaki. Itu biasanya udah gawat atau baru permulaan? Nah, itu biasanya memang cukup late. Cukup late ya. Jadi baru dia akan menimbulkan masalah di pembuluh darah tepi, saraf perifer sini ya, di tahap tepi. Itu yang menyebabkan jadi kayak tebal gitu ya. Ada yang baal, ada yang memang rasanya kayak kesemutan atau nyeri-nyeri itu kayak kesetrum. Nah itu seperti itu. Nah itu komplikasi yang paling sering terjadi. Nah tapi nanti ini banyak sekali ya tadi ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki istilahnya gitu ya, komplikasi diabetes. Dan itu mungkin kita perlu bahas tersendiri itu nanti ya di Markisa. Baik. 9 waktu itu menarik sekali saya rasa. Rasanya untuk diabetes kita cukup ya. Kita mungkin pindah ke topik silent killer kedua ya. Yang kedua, inilah saudara adiknya si diabetes. Nah, ini 3 bersaudara nih kita mau bahas nih ya. Yang pertama kakak tertua diabetes, yang kedua adiknya namanya kolesterol tinggi atau dalam bahasa medisnya kita sebut dengan dyslipidemia. Ya, lipid artinya lemak ya. Lipid. Dis itu artinya salah. Atau ngaco. Jadi kadar lemaknya itu salah di dalam darah. Kenapa salah? Ada yang ketinggian, ada yang kerendahan. Balik lagi seperti gula tadi kan, nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan. Nah ini juga sama. Ya, lemak di dalam darah itu ada 4. Ya, kalau kita periksa di laboratorium ada 4 dibagi 4. Yang kita sebut dengan kolesterol total. Itu kalau ketinggian bahaya. Ya.
Yang kedua adalah LDL atau orang bilang kolesterol jahat. Ya, itu kalau ketinggian juga bahaya. Ya, karena apa? Karena dua ini, kolesterol total dan LDL ini, dia bisa menyumbat di dalam pembuluh darah. Nah, kalau terjadi sumbatan dalam pembuluh darah akibat ketinggian, nah itu tadi salah satunya komplikasinya stroke, serangan jantung paling sering. Yang ketiga adalah HDL, yang orang bilang sebagai kolesterol baik. Nah, ini dia yang membersihkan ini sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah tuh dia. Nah, kalau dia itu terlalu rendah, itu tidak baik. Si HDL ini perlu normal atau makan lebih tinggi sedikit. Ya, untuk dia istilahnya membersihkan sumbatan-sumbatan yang ditimbulkan oleh si LDL itu di dalam pembuluh darah. Lalu yang keempat ini adalah trigliserid. Trigliserid itu adalah olahan daripada karbohidrat ya. Nah, itu juga sama, kalau ketinggian juga kurang baik. Itu juga bisa menimbulkan sumbatan. Risiko sakit jantung juga. Iya, sakit jantung juga. Nah, tapi memang dari keempat ini, yang kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid, ini memang yang paling dikatakan paling erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner dan stroke adalah yang LDL. Ya, jadi semakin tinggi kadar LDL, maka risiko untuk terkena stroke dan serangan jantung itu lebih besar. Oke, jadi dok, kalau kita lihat hasil tes kolesterol itu nggak boleh lihat totalnya aja ya. Kolesterol kamu berapa? Oh, segini tinggi. Kita juga mesti lihat komponen yang tadi ya, HDL-nya gitu. Kalau lebih banyak LDL-nya yang kolesterol jahat, nah itu tinggi banget, itu bahaya gitu. Gitu, karena pembersihnya capek bersih-bersihin gitu ya. Nah, itu erat kaitannya dengan diabetes tadi tuh kok. Ya, erat kaitannya. Jadi pada orang dengan diabetes, awal-awalnya yang menjadi penanda yang sangat erat kaitannya dengan diabetes adalah trigliserid yang tinggi dan HDL yang rendah. Nah, itu tuh memang yang menjadi ciri khas untuk orang gangguan lemak pada orang dengan diabetes pada awal-awalnya ya. Lalu makin lanjut, akhirnya semuanya juga jadi tinggi. Ya, kolesterol total jadi tinggi, LDL makin tinggi. Nah, itu akan semakin berat komplikasi untuk terjadinya serangan jantung dan stroke. Gitu. Itu kan memang juga seperti diabetes tadi, sangat erat kaitannya dengan lifestyle. Ya, memang kalau diabetes itu ada pengaruh genetiknya. Kalau dyslipidemia ini itu lebih ke arah lifestyle-nya. Ya, jadi makannya dia, ya makan minumnya, lalu aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, kalau yang ini ada tanda-tanda gejala-gejala nggak seperti yang tadi? Nah, yang diabetes itu? Ini lebih silent lagi. Ya, ini lebih silent lagi. Jadi kemungkinan mungkin akan orang bilang, aduh ini pegel ya, itu yang paling saya sering temukan adalah pasien yang bilang pegel di sini, tengkuk atau sakit kepala atau pusing itu. Tapi lebih bahaya lagi, ada orang nggak berasa ya? Nggak berasa, tahu-tahu terjadi komplikasi. Langsung ketika datang berobat ke dokter atau ke UGD bahkan ya, ketika dirawat sudah datang dengan komplikasi, ya stroke maupun serangan jantung. Dengan ketika diperiksa kemudian ternyata kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi seperti itu. Nah, itu yang lebih silent lagi, bahkan ini si adik nomor 2 ini lebih tidak bergejala lagi. Gitu. Tapi kalau dari tampilan luar susah itu karena di dalam kan? Iya, mesti dites kan? Iya, mesti dites. Nah, itu sebenarnya profil lipid kita bilang namanya profil lipid. Ya, empat macam tadi itu profil lipid itu sebenarnya merupakan bagian rutin dari pemeriksaan rutin medical check up sebenarnya. Itu sebaiknya berapa lama sekali, Dok? Minimal kalau medical check up kan 1 tahun sekali ya. Minimal 1 tahun sekali, dan pada kasus-kasus tertentu misalnya dijumpai ketidaknormalan ya, tinggi misalnya kolesterol, LDL-nya, nah itu kita boleh ulang dalam 3-6 bulan sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin lihat itu juga kali ya, kalau di riwayat keluarga kita ada yang kolesterol tinggi, mungkin bisa harus rutin lebih rajin cek kali ya, atau gimana, orang berat badan lebih atau apa gitu betul. Ya obes ya, misalnya orang obes, walaupun memang bukan berarti orang yang kurus itu pasti normal, ternyata enggak. Ternyata tidak ya, jadi tidak harus orang yang obes itu kolesterolnya tinggi lalu orang yang kurus itu kolesterolnya normal, ternyata tidak harus demikian. Saya pernah jumpai bahkan remaja umur 12-13 tahun kolihok, itu kolesterolnya udah sangat tinggi, 200-an sampai 300-an gitu. Itu medical check up. Orang tuanya check up sebenarnya. Terus anaknya yang remaja ini diikutkan. Sekalian dia cek, ternyata tinggi. Remaja. Umur belasan tahun itu sudah tinggi gitu. Kalau orang diabetes perokok juga mesti itu ya. Oh iya betul. Stop itu. Stop ya, baik itu diabetes maupun kolesterol dyslipidemia ini ya. Rokok, minuman beralkohol itu harus di stop. Nah, pria sama wanita ada bedanya nggak
Jadi misalnya mungkin pria apakah lebih awal kena itunya, wanita di usia lebih lanjut atau bagaimana? Atau sama aja? Sama aja, tapi dalam arti kalau untuk melindungi terhadap serangan jantung misalnya, wanita mempunyai hormon estrogen. Ya, lebih banyak daripada pria kan. Kalau pria kan testosteron. Wanita itu estrogen yang lebih banyak. Itu memproteksi terhadap serangan jantung, ya, penyakit jantung koroner. Tetapi untuk kejadian stroke ternyata enggak juga. Sama aja, ya. Untuk kejadian kolesterol tinggi, untuk kejadian diabetes itu sama aja. Berarti wanita kalau udah menopause lebih ada kecenderungan sama. Risikonya menjadi sama. Iya. Risikonya menjadi sama dengan pria. Tapi pria memang ketika umurnya 30, 40 itu sudah risiko. Wanita umur 30-40 tanda kutip lebih aman terhadap serangan jantung. Tetapi saya pernah jumpai ada wanita yang mengalami serangan jantung juga umur 30-an. Dan stroke umur 30-an, wanita. Jadi tidak harus sesuai dengan umur ya. Jadi mesti lihat kondisi masing-masing ya, Dok ya. Betul. Ya, memang sih secara umum ya atau secara kebanyakan semakin usianya semakin tinggi, risiko serangan jantung dan komplikasi itu semakin meningkat tentu. Tetapi tidak berarti kalau umur 30 pasti aman. Karena kejadian sekarang di lapangan kita jumpai banyak. Muda. Iya, lebih muda, trennya lebih muda. Gitu. Nah untuk pengobatan atau preventif gimana? Untuk yang kolesterol ya, dislipidemia ini ada hal yang menarik sebenarnya. Dalam arti begini, saya beberapa kali menemukan pasien, dokter saya makannya udah bagus, nggak makan yang goreng-goreng, nggak makan ini itu, pokoknya dia mengatakan bahwa makan dia bagus. Tapi kok kolesterol tetap tinggi. Nah ternyata di dalam badan kolesterol itu 75% dihasilkan oleh liver, oleh hati. 25% oleh makanan yang kita makan. Jadi kalau kita mengatur makanan tersebut, itu 25% untuk kolesterolnya. Tapi 75% sebenarnya kita tidak bisa kendalikan. Karena dari liver, dari hati yang memproduksi itu. Nah, ketika itu terjadi, ya dia udah makan dengan baik, tetapi ternyata kolesterolnya masih tetap tinggi. Nah, itu disitulah kita butuh obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, obat ini nama golongannya ada banyak ya, tetapi golongan statin namanya, kita sebut golongan statin ini harus diminum secara rutin. Nah, bukan diminum sesekali ketika makan enak atau ketika hanya makan banyak. Nah, kadang-kadang begitu kan, abis ini masih minum obat loh katanya. Iya kan, abis makan enak. Iya. Jadi dia hanya minum obat kolesterol tersebut ketika pesta misalnya. Nah, misalnya dia diundang pesta sebulan sekali. Nah, yaudah dia cuma makan obat kolesterol tersebut 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Itu nggak boleh ya. Itu bukan seperti itu cara kerjanya ya. Ada obat yang memang untuk diet ya. Ada obat diet yang diminum hanya ketika dia makan besar supaya memblok penyerapan lemak di dalam usus. Nah, tetapi obat kolesterol yang golongan statin tersebut bukan begitu cara kerjanya. Harus rutin. Ya, dia harus rutin diminum, dikonsumsi setiap hari dan membutuhkan waktu beberapa minggu sampai bulan untuk bekerja dengan efektif sehingga kadar kolesterol dalam darah berapa hari langsung turun. Nggak bisa. Nah, kadang-kadang kan ada orang bilang nanti saya ada ketergantungan obat atau ginjal saya nanti kenapa gitu ya. Ini menarik karena banyak ternyata yang bertanya demikian. Saya selalu bilang, apakah kita tergantung terhadap air putih? Kita makan nasi setiap hari, apakah kita tergantung terhadap nasi? Kan enggak. Kita bilang ketergantungan itu pada narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu jahat. Narkoba itu kita tidak butuh. Tapi orang-orang tertentu yang kecanduan membutuhkan narkoba. Karena dia nggak bisa lepas dari situ. Nggak bisa lepas karena dia itu namanya kecanduan, ketagihan, kalau minum obat, ketergantungan. Berhenti juga bisa. Kalau minum obat kita butuh. Misalnya kadar gula darah kita tinggi, kadar kolesterol kita tinggi. Kita sudah atur makan dan sebagainya, tapi tetap tinggi. Artinya apa? Kita butuh obat bantuan untuk menurunkan kadar kolesterol, menurunkan gula darah. Itu namanya kebutuhan. Nah, jadi berbeda dengan ketergantungan. Tapi orang takut tuh kena di ginjal. Tapi rata-rata aman nih gitu ya, Dok ya. Jadi kita mesti lihat ya. Yang mana nih yang bisa merusak ginjal? Ya, antara obat-obatan yang kita konsumsi tersebut atau gula darah yang terlalu tinggi. Nah, kalau gula darah terlalu tinggi nggak kita obatin, itulah yang merusak ginjal. Nah,
Tapi obat-obatan tentu kita harus atur, ya. Tentu ada obat-obatan yang memang kalau tidak sesuai dengan indikasi, betul, bisa merusak ginjal, ya. Atau kalau pada pasien yang memang ginjalnya sudah tidak bagus, terus kemudian kita temukan ada masalah kolesterol, ada masalah diabetes, tentu dokternya harus menyesuaikan obat-obatan tertentu yang lebih aman, lebih ringan gitu ya. Iya, lebih aman untuk diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal, gitu ya. Jadi memang tidak semua obat itu bisa diberikan pada orang yang sudah ada masalah ginjal. Ya, berarti mesti konsultasi sama dokter ya. Nggak boleh sembarang minum Google gitu di internet ya. Iya, nah itu bisa jadi bahaya karena betul tuh kalau ginjalnya sudah bermasalah, minum obat sembarangan tambah masalah. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, kalau nggak kita akan pindah ke yang ketiga ya. Silent killer ketiga. Nah, adik bungsu yang ketiga ini asam urat. Namanya asam urat ya. Bahasa kerennya adalah hiperurisemi. Urisemi itu bahasa Inggrisnya uric acid. Ya. Artinya kadar asam urat di dalam darah itu tinggi, hiperurisemi. Nah, itu erat kaitannya dengan penyakit yang kita sebut dengan namanya gout, gout. Ya, penyakit gout itu adalah peradangan pada sendi yang disebabkan oleh kadar asam urat yang terlalu tinggi. Nah, itu dulu tuh ceritanya tuh ada Kaisar Romawi yang bermasalah tuh dulu. Nah, itu mulai dari situ mulai orang meneliti. Ya, jadi ini memang adik bungsu nih, istilahnya adik bungsunya yang tiga bersaudara ini. Tapi nggak boleh disamain dengan rematik ya. Nah, itu berbeda. Jadi mungkin kadang-kadang orang awam mix up ya, campur ya antara pokoknya kalau masalah sendi itu semuanya dibilang rematik aja. Sebenarnya nggak juga. Atau asam urat. Jadi sendi manapun yang kena itu asam urat, tapi nggak begitu juga ya. Jadi memang di dalam ilmu kita katakan reumatologi ya, itu ilmu sendi itu memang ada banyak penyakit. Ya, ada yang asam urat tinggi, gout itu ya. Terus ada juga rematik, ada juga pengapuran ya, ada juga tulang kropos dan sebagainya. Kalau asam urat namanya aja ada urat ya, padahal yang kena sendi ya. Sendi ya. Dekat-dekat situ kali mungkin maksudnya. Ya. Tapi dok, saya ada beberapa teman yang misalnya udah kena asam urat ya. Itu berpesan jangan sampai kena asam urat aja. Wah, menderita. Kalau jalan itu berapa meter aja sakit gitu. Itu sakit kenapa sih? Karena ada apa? Peradangan ya. Peradangan atau ada kristal nggak atau apa gitu di dalam itu yang nusuk-nusuk gitu. Betul. Jadi asam urat yang terlalu tinggi itu kalau dia mengendap di sendi-sendi tertentu. Nah, paling sering itu adalah sendi ibu jari kaki. Ya, jadi itu ada tempatnya tuh. Tidak semua sendi dia nyerang istilahnya. Ya, jadi kan sendi kita tuh banyak ya, mulai dari ujung jari sini, pergelangan tangan, siku, ya, lutut, pergelangan kaki, lalu sampai jari-jari kaki itu pun sendi di dalam tubuh kita banyak. Nah, gout ini atau asam urat tinggi ini dia menyerang paling sering menyerang ibu jari kaki, sendi ibu jari kaki, pangkal ibu jari kaki. Nah, ketika terjadi peradangan di situ ya, tadi Kolyok bilang ada kristal, penumpukan kristal asam urat ya, dan itu akan membuat peradangan di sendi tersebut merah, bengkak, sakit. Nah, yang membuat orang menderita itu. Nah, jadi memang harus ada obatnya untuk obat anti radang dan sebagainya untuk mengurangi peradangan di situ. Nah, obat penurun asam urat bila sebelumnya belum pernah dikonsumsi sebaiknya tidak dikonsumsi terlebih dahulu ketika terjadi serangan tersebut. Ketika terjadi peradangan akut itu, obat penurun asam urat yang belum pernah dikonsumsi sebaiknya jangan dulu. Oh, kenapa itu, dok? Karena makin memperburuk, bisa makin parah. Iya. Jadi dia peradangannya harus diatasi dulu, peradangannya hilang, barulah mulai minum obat menurunkan asam urat. Ya, tapi kalau sudah rutin meminum obat menurun asam urat, kalau terjadi serangan tersebut tetap dilanjutkan, nggak ada masalah. Nah, untuk gejala-gejalanya itu apa aja sih? Apakah ada bengkaknya atau gimana, nyeri atau apa? Mungkin gejala yang bisa langsung kita rasakan bahwa kita itu jangan ini kena asam urat gitu loh. Nah, ini juga termasuk silent killers tadi ya. Nah, ini adik bungsunya nih. Kenapa kita sebut silent? Karena memang sebagian besar tidak bergejala. Hanya bisa ketahuan kalau kita periksa di laboratorium, ya kan? Nah, kalau tidak diperiksa kan kita nggak tahu sampai terjadinya serangan gout akut tersebut, ya. Nah, ketika itu terjadi, oh ini jangan-jangan asam urat nih karena khas sekali, tampilannya itu khas sekali. Lalu kita periksa kan biasanya, oh iya ternyata benar tinggi begitu. Tapi kebanyakan kasus silent, nggak ketahuan kalau kita nggak periksa.
Nah, yang jeleknya adalah apa? Belum tentu dia terjadi serangan di sendi ya. Belum tentu. Ketika kadar asam urat itu lama, tinggi di dalam darah, pada jangka panjang, dia akan menyerang 2 organ yang paling sering. Jantung dan ginjal. Ya, jadi asam urat tinggi itu adalah salah satu faktor risiko yang baru. Jadi relatif baru diketahui. Jadi kalau darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi itu udah orang udah tahu lah lama. Nah, ini relatif baru orang mengetahui bahwa asam urat tinggi pun ternyata juga beresiko untuk mengalami terjadinya serangan jantung karena dia menyumbat dalam pembuluh darah. Nah, yang juga sering kalau dia terjadi penumpukan di ginjal, itu terjadi penyakit ginjal kronis. Nah waktu dites itu lewat darah, urin, atau bagaimana tuh? Dari darah. Dari darah. Iya. Dari urin juga bisa. Dari urin tidak terlalu khas, tidak terlalu jelas ya. Tapi kita bisa menduga adanya penumpukan batu asam urat di ginjal kelihatan dari kencing, dari urin bisa. Tapi untuk mendiagnosis itu memang memerlukan pemeriksaan darah ya dari darah vena. Nah, banyak mungkin di antara kita yang punya alat ya seperti glukometer gitu ya. Dia tuh ada satu paket untuk pemeriksaan kolesterol dan juga asam urat. Jadi dicetek gitu ya di ujung jarinya. Itu sih boleh-boleh saja untuk sebagai screening awal. Ya, tapi memang itu tidak disarankan untuk diagnostik. Ya, jadi untuk diagnostik memang sebaiknya diambil dari darah di sini ya di vena di laboratorium yang terstandar. Nah, apakah ini kayak diabetes di mana kalau keluarga ada yang asam urat maka anaknya juga akan cenderung asam urat? Itu lebih ke arah pola makan. Dari kehidupan keluarga tersebut. Jadi memang ada suku bangsa tertentu yang karena dietnya, kebiasaan mereka seperti itu memang banyak apa ditemukan. Apa aja tuh dok? Misalnya minum alkohol atau apa? Minum alkohol, bir lalu gitu ya? Bir ya. Konsumsi misalnya seafood, kecuali ikan ya. Kalau ikan sih nggak masalah. Kerang, udang, kepiting, seperti itu. Lalu jeruan daleman seperti itu. Ya, itu biasa orang Asia dong berarti ya. Kacang-kacangan juga. Nah, kalau sayur sebenarnya nggak terlalu ya. Kalau sayur ya. Nah, saya ada kenalan yang dia bilang dia sering makan gado-gado. Nah, iya. Karena dia berasa itunya sayurnya kan bagus, tapi ternyata ada kacang-kacangan juga. Iya, bumbu kacangnya itu memang cukup tinggi ya asam uratnya. Baik dok, sepertinya kita udah cukup banyak ya membahas ya waktunya waktu kita terbatas. Mungkin kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Dr. Sam. Iya, saya selalu akan mengatakan kalau untuk kita bahas penyakit-penyakit kronis seperti ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita sudah tahu efek tanda dan gejala ya semua penyakit-penyakit seperti ini, lalu kita juga tahu komplikasi yang mungkin terjadi. Alangkah baiknya kalau kita memeriksakan diri supaya kita mencegah. Kalaupun tidak bisa mencegah, kita mendeteksi secara dini. Ya, ketika kita bisa mendeteksi secara dini, kita bisa langsung melakukan intervensi terhadap kondisi masalah yang dideteksi tersebut sehingga tidak terlampau parah, tidak terlampau terjadi komplikasi yang berat-berat. Begitu. Itu aja sih pesan saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik sekali. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan lonceng dan bagikan ke teman-teman jika saudara-saudara menikmati apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, dan semoga apa yang tadi kita sampaikan boleh bermanfaat bagi saudara-saudara dan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa di acara Markisa yang berikut. Sampai jumpa. Bye. Bye.